Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jenny Oktaviani, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Solo Kanjeruk. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 2 Solo Kanjeruk. Berikut adalah video diseminasi yang saya lakukan di sekolah saya. Kita khususnya Ibu Jenny yang mana selaku CGP Angkatan 9 akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di wilayah di lingkungan SMP Negeri 2 Solo Kanjeruk. Kemajuan pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Solo Kanjeruk saja ya. Oke, saya ucapkan selamat ya untuk menjalani kegiatan ini dan ikuti sampai selesai. Disini terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada hari ini saya bisa berkesempatan gitu ya untuk menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 2 Solo Kanjeruk. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya mau bersamai saya di kegiatan diseminasi ini ya, bahwa untuk menciptakan suatu budaya positif itu tidak bisa langsung gitu ya. Jadi kalau kita mau menerapkan suatu budaya, mungkin kita harus terlebih dahulu diawali dengan kebiasaan-kebiasaan serta penanaman nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui bersama-sama. Dan kali ini ada beberapa konsep gitu ya yang menjadi inti dari acara diseminasi kita hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu ke-8 sub materi itu adalah merupakan materi yang ada di modul 1.4 yaitu budaya positif yang hari ini insya Allah akan kita lakukan diseminasi bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar gitu ya mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sudah melakukan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi pembelajaran sebelumnya yang kita ketahui itu biasanya berpusat pada Bapak Ibu yang di kelasnya teacher center gitu. Nah kemudian filosofis KHD atau kinerja dewantara muncul dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Berdiferensiasi itu artinya ya tadi jadi berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan apa mau kita, tapi apa mau peserta didik seperti itu. Nanti sehingga peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahui ya profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah mengingat kata-kata pada negara yang maha esa. Yang kedua adalah
Iya, itu sudah hafal semua Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah teori kontrol miskonsepsi atau ilusi kontrol. Apa sih ilusi kontrol ini? Nah, ini sebetulnya kita sebagai pendidik gitu ya, di kelas kadang-kadang kita merasa kita bisa mengendalikan peserta didik kita gitu. Jadi misalnya kalau kita nyuruh misalkan tugas dikerjakan halaman sekian, nah itu kita merasa anak tuh nurut gitu ya, dia memang mengerjakan tugas, mengerjakan PR gitu. Kita menganggap bahwa diri kita punya kendali terhadap peserta didik gitu. Selanjutnya, nah sebetulnya yang terjadi itu adalah menurut William Glasser dalam kontrol teori menyebutkan bahwa sebetulnya kita itu para pendidik mengalami yang namanya ilusi kontrol atau ilusi pengendalian diri terhadap peserta didik. Ada 3 teori kontrol atau ilusi yang biasa kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat gitu. Jadi kita itu biasanya bujukan atau penguatan positif yang kita lakukan kepada peserta didik sebagai bentuk kontrol itu akan terus mereka lakukan gitu. Ternyata hal yang seperti itu malahan akan mengontrol peserta didik tapi dalam jangka waktu tertentu saja. Jadi yang kedua selanjutnya adalah, nah kita berilusi bahwa kritik atau misalnya membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan tidak mengerjakan PR gitu. Jadi kita akan menegur, membuat mereka malu di depan teman-temannya. Kita sudah merasa bahwa kita itu punya pengendalian diri terhadap mereka karena kita bisa mempermalukan gitu ya, atau membuat mereka merasa bersalah di depan teman-teman mereka gitu. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kita pendidik orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena saya sudah punya pengalaman, sudah sekolah sampai S1, SPG, saya berhak, saya punya pengendalian diri terhadap kamu siswa, saya tahu berarti saya lebih dari kamu. Nah ini biasanya yang suka tertanam di dalam benak kita gitu ya. Selanjutnya nah apa yang terjadi sebenarnya adalah bahwa ilusi-ilusi yang tadi itu selanjutnya kritik ya sama yang tadi. Ini sudah juga. Nah ini ternyata apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa yang mereka lakukan itu bukan karena mereka takut atau kita memiliki kendali kepada mereka, tidak. Yang terjadi adalah karena mereka memiliki motivasi intrinsik. Jadi ada kemauan yang hadir dari dalam diri mereka untuk melakukan apa yang kita perintahkan, seperti itu. Selanjutnya ini juga berkaitan dengan kesadaran pribadi peserta didik, berkaitan dengan rasa takut, dan juga yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi siswa itu memang mungkin takut sama kita, mungkin bisa dikendalikan oleh kita, tapi itu sifatnya hanya sementara. Kalau kita mau merefleksi diri kita, sebenarnya kalau siswa di luar misalnya jam pelajaran kita atau mungkin di luar lingkungan sekolah, kadang-kadang bertanya pun tidak gitu ya, padahal di kelas kita bisa mengendalikan mereka. Nah itu ciri bahwa setiap manusia atau individu itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun, dikendalikan oleh siapapun. Kenapa mereka mau melakukan apa yang kita suruh gitu ya? Itu karena ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, seperti itu. Kemudian, nah yang selanjutnya adalah ini adalah paradigma stimulus respon atau kepada pendekatan teori kontrol.
ke anak itu sama saja gitu ya, memperlakukan mereka dengan sama, bukan memperlakukan mereka dengan sesuatu yang sebagai individu yang unik atau berbeda. Kemudian, nah ini tadi sama, semua orang melihat hal yang sama. Nah ini yang harus kita ubah adalah setiap orang harus memiliki gambaran yang berbeda, tadi seperti gaya belajar yang berbeda gitu ya. Selanjutnya kita mencoba mengubah suatu individu agar berpandangan sama dengan kita. Menurut kita tugas yang kita berikan kepada mereka penting, kudu dikerjakan, harus dikerjakan. Akan tetapi, nah setiap harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini berbeda. Jadi misalnya kalau kita berpendapat ada anak yang misalnya buku itu disatukan gitu ya, jadi buku catatan, buku latihan. Kita misalkan kita maunya buku itu dipisah catatan latihan. Kita tidak mengerti bahwa mungkin si anak itu di rumahnya mungkin dia dengan ekonomi keterbatasannya itu hanya mampu satu buku gitu ya. Nah ini kita cenderung memperkenalkan pokoknya harus nah seperti itu. Jadi kita cenderung memaksa kepada anak gitu ya. Selanjutnya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya kamu tadi ngobrol, kamu salah. Pokoknya tadi kamu tidak memakai sepatu hitam, kamu salah. Nah ini yang harus kita ubah menjadi semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Tadi misalkan yang kesiangan bisa saja mungkin dia rumahnya jauh dan harus berjalan kaki, kan kita punya peraturan di sekolah kita jam 7 gitu kan, tutup gitu ya, bapak dan ibu juga kalau kesiangan kita di luar gitu. Nah tanpa kita mau tahu alasan mereka kesiangan seperti apa, nah ini harus paradigmanya harus dirubah gitu ya. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengkontrol saya atau memperdaya saya, bisa mengatur saya. Ini harus dirubah menjadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau misalkan anaknya suruh misalkan tolong selesaikan dalam waktu 5 menit. Nah ini harusnya ada kesepakatan dulu. Jadi tidak, pokoknya ibu tidak mau tahu 5 menit harus beres. Nah harusnya ada kesepakatan antara peserta didik dengan kita sebagai guru ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kalau 10 menit, kalau 15 menit, bagaimana disepakati bersama-sama seperti itu. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Jadi biasanya saya guru, saya menang, saya pintar, saya tahu gitu. Kamu tidak tahu apa-apa karena kamu belum punya pengalaman. Nah ini yang harus kita kita ubah. Jadi siswa itu kalau mereka melakukan suatu kesalahan, harusnya dilakukan pendekatan yang membuat mereka tidak kehilangan rasa percaya diri dan juga tidak merasa malu gitu ya, sehingga mereka nanti bisa menciptakan solusi atas pelanggaran atau kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya disiplin positif. Ini disiplin itu pada dasarnya berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah belajar. Biasanya yang kita ketahui tentang disiplin itu apa? Aturan ya. Jadi kita tahunya disiplin itu aturan. Masuk jam 7, keluar jam 3, pakai sepatu hitam, rambut 5 cm dari telinga gitu. Itu kita namanya disiplin yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sebetulnya disiplin itu adalah belajar artinya ya. Jadi disiplin ini berasal dari disiplin diri atau belajar, kegiatan belajar terhadap
bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan juga bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa setiap manusia itu sesungguhnya memiliki kemerdekaan. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, dan yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi kita sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi intinya setiap pendidik itu tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang disiplin. Nah, sebelum peserta didik yang disiplin, tapi kita harus mendisiplinkan dulu diri kita, gitu ya, agar bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah digaungkan. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau sifat atau sikap yang biasanya kita agungkan atau nilai-nilai baik, gitu ya. Nah, kita sudah punya bersama yaitu profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Terus ada juga 9 pilar karakter, ada desain esensial virtus, gitu ya. Nilai kebajikan juga penunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, seperti itu. Nah, ini ada yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5 yang waktu itu. Jadi bukan hanya peserta didik, kita juga sama punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup atau survival, gitu ya. Jadi kebutuhan survival ini adalah kebutuhan kita untuk hidup, apa? Makan, minum, gitu ya, punya rumah, kendaraan, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kita punya kebutuhan dasar, peserta didik punya kebutuhan dasar yang sama, cinta, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kalau misalnya di kelas, maaf, biasanya misalnya saat kita menerangkan, gitu ya, mereka melakukan sesuatu dan kita langsung langsung respon keras, gitu ya. Nah, itu mereka kalau anak yang kebutuhan cinta kasihnya kurang dari rumahnya, dia merasa tidak diterima di sekolah, di rumah tidak diterima, di sekolah tidak diterima, yang akhirnya nanti mereka cenderung, gitu ya, untuk menjurus ke hal-hal yang negatif karena tidak adanya cinta kasih sayang, seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Jadi siswa itu punya kebutuhan untuk diakui. Jadi setelah melakukan pekerjaan tugasnya, atau misalkan setelah ke depan papan tulis mengerjakan soal yang kita berikan, itu alangkah lebih baiknya kalau kita memberikan ujian, gitu ya, atau motivasi kepada peserta didik, gitu, sehingga nanti motivasi intrinsipnya itu muncul, gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi biasanya kalau kita di kelas, contohnya misalnya kita lagi menerangkan, tiba-tiba yang di belakang tahu gitu ya. Nah, itu biasanya kalau biasanya kalau ada anak yang seperti itu biasanya bilang gini. Biasanya dikasih tahu atau Tegurnya seperti apa? langsung terus aja, misalnya nggak boleh sih namanya kalau Oke, ada yang lain? Kasus yang lain?
kalau kedua tidak bisa nanti mahasiswa itu paling di keluarga. Jelas. Biar tidak mengganggu yang lain. Jadi takut ya, ini saya harus. Jadi berbeda Mila tadi menunjuk kalau misalnya tidak bisa dikasih tahu dengan lembut langsung dikeluarkan katanya gitu. Boleh nggak aku kayak gitu? Sebetulnya Kalau dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya boleh, cuman karena tinggi. biasanya memang yang pertama takut gitu ya, oh ya berarti si anak diem jadi berubah jadi diam gitu ya tadinya. Atau tadi kata Bu Lila, ditegur aja gitu. Tadi jangan pukul lampu dan diem gitu. Tapi kalau kita lihat motivasi anak untuk berhenti mengobrol atau berhenti untuk tidak memukul meja itu karena motivasi ini, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya yang suka kasih hadiah kalau bisa menjawab siapa nih? Yang biasanya suka kasih hadiah. Kejauhan sama siapa yang suka? Siapa? Bu Rina, oke. Bu Rina kalau dapat kalau siswa mengerjakan semua ya bisa mengerjakan biasanya suka dikasih apa? Untuk saya sendiri pribadi, saya karena untuk memotivasi dia agar lebih bersemangat ketika mengikuti pembelajaran khususnya belajar bahasa Indonesia supaya tidak jenuh, saya selalu mengadakan sebuah games ketika pembelajaran. Pada saat game tersebut anak akan menjadi lebih aktif, lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Nah untuk rewardnya itu sendiri, saya kadang suka memberikan bentuk kayak cemilan, walaupun memang melihat harga itu tidak sebanding dengan tapi mereka sangat antusias ketika ingin mendapatkan hanya sebuah ballpoint, bahkan ballpoint atau cemilan, tapi mereka puas gitu ketika saya bagi dapat ballpoint satu juga. Kalau melihat dari tadi mereka itu mampu membeli ballpoint, tapi ketika mendapat ballpoint tersebut hasil dari game yang sudah saya menangani itu membuat mereka jauh lebih bahagia, semangat, dan tentunya ada kebanggaan sendiri. Saya dapat tahu yang dari dulunya harus dalam hati gitu. Itu sebuah penghargaan dari kebanggaan. Terima kasih. Jadi kalau Bu Rina beda lagi ya. Jadi untuk kalau misalnya ada anak yang apa namanya berprestasi atau anak yang bisa mengerjakan soal gitu ya, dikasih penghargaan. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan jadi nanti di pertemuan bahasa Indonesia selanjutnya kalau ada pertanyaan paling duluan acung mungkin ya anak tersebut. Nah sebetulnya yang Bu Rina lakukan itu adalah memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin terkadang kita merasa itu niatnya bagus, saya juga suka begitu. Yang bisa saya kasih BB gitu. Wah gitu. Besoknya ibu lagi kamu, besok lagi kamu udah mau BB. Berarti lagi BB mah mau bolpen, mau permen. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa motivasi ini akan berpengaruh gitu terhadap peserta didik, di mana nantinya mereka hanya akan menjawab pertanyaan, hanya akan berbuat baik karena imbalan. Nanti kalau misalnya kita Bu Rina ke kelas gak bawa permen atau gak bawa bolpen, nggak deh saya nggak mau jawab deh. Kenapa? Karena nggak ada permen, nggak ada bolpen gitu ya. Jadi itu motivasi yang kedua. Yang ketiga adalah motivasi peserta didik itu hanya untuk menjadi orang yang mereka ingin
Selanjutnya, nah, posisi, kontrol, dan restitusi. Jadi tadi kan ada hukuman juga ya, kita bahas hukuman, ada hadiah juga. Nah, ini ada 3 macam posisi, kontrol, restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Jadi hukuman ini kita harus bedakan ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman mungkin tadi tahu ya, awal tadi gak menggunakan uang, terus misalnya nggak pakai sepatu hitam, lari keliling lapangan, gak bawa buku IPA di luar, seperti itu. Kalau misalnya untuk hukuman sudah mengerti. Kalau untuk konsekuensi, ada yang mau menjelaskan tentang konsekuensi? Bu Citra. Konsekuensi dikeluarkan dari anak, misalnya kalau saya terlambat saya harus apa, ada beberapa konsekuensi dari kesalahan yang dia berbuat. Jadi kita seperti membuat kesepakatan gitu ya, seperti tata tertib sekolah gitu ya. Jadi pada saat anak kalau peserta didik ya dititipkan ke sekolah kita ini, mereka harus mau tidak mau mengikuti tata tertib yang sudah ada di sekolah kita. Jadi misalnya kayak tadi berangkat dari rumah, berarti pokoknya harus jam 7 sudah ada di sekolah. Karena kalau tidak jam 7 tidak ada di sekolah, biasanya gerbang sudah ditutup gitu. Jadi datang di awal waktu ya. Jadi dia dapat konsekuensi. Kalau kesiangan berarti berhadapan dengan kalau lebih dari mereka atau dari bapak ibu yang tidak gitu ya. Terus misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, misalkan dia dapat konsekuensi, berarti tidak boleh ikut ulangan, misalkan itu sudah ada kesepakatan. Itu memang hukuman, tapi hukuman yang sudah disepakati gitu ya. Tadi seperti yang Citra bilang, itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, hukuman jelas merugikan peserta didiknya. Untuk konsekuensi kira-kira merugikan peserta didik juga tidak? Oke, Bu Novi coba. Dengan konsekuensi siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan. Jadi menurut Bu Novi, kalau konsekuensi itu jadi anak jadi lebih bertanggung jawab kan apa yang sudah diperbuatkan. Tapi kalau misalnya nggak pakai sepatu hitam, dia konsekuensinya seharian nggak boleh pakai sepatu,
tanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar, lalu nanti kita bersama-sama melakukan menentukan solusi. Jadi kita mengajak supaya anak itu sadar akan kesalahannya, karena kadang-kadang dia tuh sudah salah, gitu, tidak mengerjakan PR tapi tidak mau terima. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kalau kita melakukan pendekatan restitusi, kita kenali dulu mereka mengenali dulu kesalahan mereka, untuk kemudian kita carikan solusi bersama-sama seperti itu. Jadi nantinya win-win solution gitu ya. Mereka tidak merasa terhina dan merasa terhukum, kita juga tidak mendukung dan juga tidak menjudge ya gitu. Selanjutnya, nah ini dari restitusi ya. Jadi sudah yang di apa pada restitusi itu ada pengaruh jangka panjang. Kalau tadi hukuman dan juga konsekuensi itu masuknya ke pengaruh jangka pendek. Tadi kata Bu Novi untuk membuka tanggung jawab konsekuensi. Nah, tapi selama dia sekolah saja mungkin di sini gitu ya, atau selama pelajaran kita saja seperti itu. Nanti kalau di luar kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau untuk restitusi ini menyebabkan efek jangka panjang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi motivasi kan tadi ada 3 ya. Motivasi karena hukuman, motivasi karena dapatkan ujian, hadiah, dan motivasinya lagi yang dari dalam diri. Nah, ini sebetulnya tadi terkait dengan penghargaan atau ujian yang dilakukan. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 macam, yaitu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan juga mengurangi ketepatan. Tadi dari kasus yang kelima tadi diberikan penghargaan seperti itu. Kenapa bisa menyebabkan menjadi tidak efektif penghargaan itu? Jika penghargaan itu nantinya mengharapkan suatu penghargaan gitu ya. Jadi tidak efektif. Kalau tadi diterima ke bawah permen ya udah, berarti nggak akan macam lagi dia gitu. Terus penghargaan merusak hubungan. Jadi nantinya ibu mah kok nggak bawa lagi permen sih, males kerjaan sibuk, nggak ada hadiahnya sekarang mah. Terus yang selanjutnya menurunkan kualitas. Jadi secara tidak langsung mereka sedang belajar untuk menjadikan diri mereka itu ketergantungan gitu ya terhadap orang lain. Jadi saya itu akan berprestasi jika saya dapat sesuatu dari orang tua, dari guru gitu. Jadi kualitasnya hanya hanya sesaat, jangka pendek.
saya tuh merasa paling salah di kelas ini, pokoknya saya tuh salah deh, membuat dosa deh. Selanjutnya ini ada posisi kontrol sebagai teman ya, jadi penghukum, tapi biasanya kalau penghukum itu nadanya lebih tinggi gitu. Nah kalau sebagai teman tidak di siga teman, sok aku kerjaan dulu, ih aku kayak ibu isi kaosan, bapak kepala kayak kamu nggak kerjain tugas, nggak kerjain ulangan, nanti tidak nggak ada. Nanti pas di briefing ibu yang dipanggil, jadi kenapa siswa A tidak mengikuti PPS bahasa Inggris? Nah itu berarti memposisikan diri kita seperti curhat karena kalau mereka tidak mengerjakan kita yang merasa gitu. Jadi memang tidak apa yang halus gitu ya, sejak kita ke teman aja kayak gitu. Tapi takutnya kalau memang Iya makanya kita sebenarnya nanti cari tahu ya awal apa yang harus kita lakukan, posisi kontrol mana yang harus sebenarnya harus kita lakukan gitu ya. Contoh yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah ini kalau pemantau biasanya dia memantau untuk mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan untuk mengontrol grade misalnya. Nah ini juga sebenarnya suka saya lakukan ya. Yang ikut mengerjakan tugas di antara 40 siswa itu misalnya hanya 15. Ya sudah saya tulis di WA, saya siapkan ke grup 9 PPHI, otomatis yang lainnya melihat dia menjadi malu, nama dia nggak ada gitu. Otomatis kalau mengerjakan banyak waktu, nah itu posisi sebagai pemantau gitu. Tidak memberikan hukuman tuh, kamu tidak memberikan hukuman, tidak memberikan kata-kata sindiran ataupun tadi ya, tapi menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti tadi saya aja di grup PPA udah kayak gitu biasa pemantau gitu ya. Saya sering seperti itu. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah kalau manajer ini berada di level tertinggi ya, level tertinggi dari posisi kontrol institusi itu adalah manajer. Jadi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah kalau yang ini saya sendiri masih belajar ya Bapak Ibu, setelah 15 tahun mengajar saya juga mungkin pernah ada di posisi ini, tapi kemarin setelah dapat materi seperti sisanya yang seperti tadi, saya kadang jadi hukum, saya kadang jadi pemantau, kadang jadi teman juga gitu, kadang menjadi orang yang membuat mereka merasa bersalah gitu. Nah yang baik ini adalah posisi sebagai manajer, jadi kita itu apa ya, mendekati secara halus. Ini kalau masalah nanti ada videonya gitu ya. Ketika saya melakukan studi kerja instruksi itu saya juga ya Bapak Ibu. Nanti siapa tahu Bapak Ibu juga bergerak untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi ini membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena tidak semua manusia. Dan ini biasanya diterapkan di rumah juga bisa ya. Karena kepada anak-anak ya bagaimana ya kesadaran aktivis itu tidak bisa harus seperti ini. Lanjut, nah ini yang kita bahas ini tadi ya, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Apa tadi? Apa saja? Sebagai yang nanti harus awal nanti posisinya apa? manajer. Manajer yang awal tahu tadi berperilaku sebagai apa posisinya? Penghukum betul. Jadi semoga setelah ini Pak Awal merefleksikan dirinya, sehingga nanti bisa mencoba untuk berada di posisi sebagai
yang sudah melaksanakan kegiatan kelas Bu Linda dan Bu Citra. Coba Bu Citra bisa memberikan untuk kegiatan kelas. Ya, saya ada kegiatan kelas sebagai kelas di kelas saya sendiri dan ada keyakinan kelas di pembelajaran saya. Jadi semua kelas yang saya ajarkan, saya sebetulnya membuat keyakinan kelas dulu bersama kelas bersama anak-anak selama pembelajaran saya, dan itu dibuat oleh mereka dan saya hanya sebagai manajer saja. Jadi anak menyampaikan kalau beberapa poin-poin, misalnya kalau saya kepada ibu tidak boleh apa, yang boleh apa. Kalau misalnya ini setuju ya, misalkan salah satu contohnya misalnya boleh membawa makanan ringan dan minuman pas pembelajaran saya, dan ada masing-masing kita kalau terlambat berapa menit, kalau mau keluar hanya boleh sekali misalnya, atau untuk pembelajaran pengumpulan tugas seperti apa, dan ada peralatan yang misalnya harus mereka bawa, tapi mereka tidak bawa, itu mereka harus ada denda. Itu mereka yang bikin sekarang sendiri, dan ini akan memberikan ruang kelas untuk pembelajaran saya. Sudah ada praktik baik ya dari Bu Citra dan Bu Lina tentang keyakinan kelas. Nah, ini sebetulnya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada satu pertanyaan mungkin ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm deh misalnya? Kalau kenapa sih kita harus menggunakan helm? Jawabannya ya pasti untuk keamanan dan benar sekali gitu. Tapi di sana ada nilai-nilai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang diambil adalah keamanan gitu ya. Jadi kalau peraturan kelas, yang namanya peraturan biasanya dimulai dengan kata-kata negatifnya. Tidak membuang sampah, tidak tidak mengganggu ya, tidak mencoret-coret dinding, tidak mencoret-coret bangku, jangan berisik, ada kata-kata negatif. Biasanya kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas di dalamnya tidak ada kata-kata negatif, semuanya positif. Nah, misalnya contohnya tidak membuang sampah sembarangan, diganti kata-katanya menjadi buang sampah pada tempatnya. Jadi nanti di keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti kepada anak-anak biasanya kalau saya dikasih sticky note, Bu Citra sampai dikasih sticky note itu dibagikan ke anak-anak mengisi mau kita bikin kesepakatan kelas mau yang seperti apa, silakan ide-idenya mereka tulis semua gitu. Sampai ke apa gitu ya. Jadi mereka tulis gitu di dalam sticky note tersebut, kemudian ditempel di papan tulis. Nah setelah ditempel kita diskusikan bersama-sama dengan anak-anak, misalnya kayak tadi. Nah kita ubah kata-kata yang negatif tersebut menjadi kata-kata yang positif. Kemudian nanti kita simpulkan nilai kebajikan apa yang terkandung dalam keyakinan kelas itu. Selanjutnya, nah ini proses pembuatannya. Jadi mempersilakan warga sekolah atau di kelas, mungkin warga kelas yang anak-anak kita di kelas kita itu cuma pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Saya emang kayak Bu Citra tadi mau makan, mau minum di kelas boleh, nyaman aja ditulis aja. Nanti kalau semuanya sepakat, ya berarti itu dilaksanakan di kelas. Itu saja dengan yang namanya kesepakatan kan tidak hanya siswa saja, gurunya juga. Kalau kita merasa kalau saya di pelajaran IPA, saya tidak boleh minum tapi nggak boleh makan. Jadi kalau saya mungkin kalau minum kan ya minumnya dengan konsentrasi. Kalau makan saya punya keyakinan kalau makan anak-anak bisa mengotori ya makannya boleh. Jadi tergantung dari namanya juga keyakinan kelas. Tapi tergantung keyakinan dari bapak ibu dan juga warga kelasnya. Jadi keyakinan kelas dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, ABC itu pasti akan berbeda karena yang menetapkan ini juga individu yang berbeda. Nah ini di sini kita bersama-sama kayak menampung gitu ya pendapat
Selanjutnya menyusun keyakinan kelas dengan kalimat ini. Keyakinan kelas kita buat. Nah ini kita menjalankan segitiga restitusi. Jadi tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah restitusi ini kita pakai kembali setelah kita melakukan keyakinan kelas. Setelah kita melakukan keyakinan kelas kan jelas ya ada keyakinan yang kita sepakati bersama. Sehingga kalau mereka melanggar salah satu keyakinan, kita akan melakukan kegiatan
bersenang dulu bersama ibu dan juga anak-anak. Nah, nanti setelah validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu tidak kita punya keyakinan kelas? Dia jawab tahu. Coba keyakinan apa yang sudah dilanggar? Kita itu di kelas punya keyakinan kelas tidak boleh ya, menjaga kebersihan, kerapihan lingkungan kelas gitu. Salah satunya berarti tidak mencoret-coret tembok tentu saja. Nah, kemudian dia menyadari kesalahannya. Oh ya, harusnya apa yang dia lakukan? Ya, harusnya saya harus kasih dulu ke ibu kalau mau coret-coret, kalau mau menghias kelas gitu ya. Kalau 17 Agustus harusnya tanya dulu ke ibu gitu. Dan harusnya apa ya, kalau bosan mungkin saya izin keluar dulu seperti itu. Nah, sesudah dia menyadari kesalahannya, lalu kita tanyakan apa solusi yang dia punya untuk masalah yang dia perbuat. Seperti kamu tahu pelanggaran keyakinan kelas yang sudah dilanggar, lalu apa kira-kira solusi yang kamu punya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kamu buat? Ternyata dia membuat menyodorkan satu solusi untuk mengecat ulang dinding kelas, tentu saja dengan biaya pribadi dari dia. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia mau memperbaiki dengan mengecat dinding sekolah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tidak ada penjeweran, pemukulan, kata-kata kasar, umpatan, cacian, membuat dia merasa malu di depan teman-teman, tidak ada. Itu semua tidak terjadi ketika kita melakukan yang namanya segitiga restitusi sebenarnya. Jadi kesimpulannya adalah berarti kita sebagai pendidik itu untuk menciptakan budaya positif di dalam sekolah atau di dalam kelas tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, untuk mencapai posisi sebagai
demikian aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang dilakukan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 2 Solokan Ceruk. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.